Untuk mengelaborasi sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Aditya Aksani dari Jakarta. Halo, selamat malam Adit. Ini ada 59 kantor yang diketahui ada karyawannya yang terpapar COVID-19 dan kita secara nasional ini ada lebih dari 100.000 kasus COVID-19. Meskipun yang sehat atau yang sudah sehat, sudah sembuh, sudah banyak. Sebenarnya apa yang menjadi problem ketika keran atau aturan untuk masuk kantor ini diberlakukan? Apakah ini begitu membuat potensi kasus menjadi lebih tinggi? Bagaimana dengan salah satunya kebijakan shifting yang diberlakukan juga oleh beberapa kantor? Ya, Dea, selamat malam. Sebetulnya data terbaru yang kami dapatkan, kalau tadi Dea menyebutkan ada sekitar 59 kantor, ini sebetulnya data terbaru yang sudah kami dapatkan ini ada sekitar 68 kantor dengan total jumlah kasus per klaster ini ada sekitar 440 klaster. Kemudian juga di DKI Jakarta di tanggal 27 Juli 2020 ini total penambahan jumlah kasus COVID-19 yang ada di DKI Jakarta bertambah sebanyak 473 sehingga total di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai angka 19.474. Nah, kalau kita melihat kebijakan yang sudah diberikan baik dari pemerintah kemudian juga kantor yang melakukan sistem shifting memang sebetulnya sudah bijak. Namun tetap diperhatikan juga bagaimana para karyawan ini atau pegawai ini berangkat dari rumah menuju ke kantor tersebut yang mungkin saja bisa membawa virus-virus tersebut yang kita bisa sebut sebagai orang tanpa gejala seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ada sekitar total 17 kementerian dan juga 12 perusahaan serta lebih dari 30 perusahaan-perusahaan lain yang terkena atau terpapar dari COVID-19. Tentunya ini menjadi yang harus diwaspadai oleh kita semua, termasuk oleh karyawan sendiri, agar nantinya virus-virus tersebut juga tidak akan menyebar di wilayah perkantoran. Nah, tadi juga kami sempat mewawancarai dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia menyebutkan bahwa ini memang harus tetap diwaspadai dan tentunya juga pihak kantor harus segera atau rajin melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin di wilayah perkantoran, baik itu ada ketika ada karyawan ataupun karyawan sudah pulang seperti itu agar benar-benar memastikan bahwa tidak ada virus atau bakteri yang ada di wilayah perkantoran sehingga klaster perkantoran ini bisa berkurang jumlahnya. Karena kalau kita melihat juga sebelumnya ada klaster pasar, kemudian juga sekarang sudah mulai timbul lagi klaster perkantoran. Sehingga ini memang harus diwaspadai oleh masyarakat tidak hanya di wilayah DKI Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia karena mengingat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah tembus hingga angka 100.303 kasus dengan total yang sudah sembuh ini mencapai 58.173. Nah, kemudian juga kami mendapatkan informasi dari juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito yang mengimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan physical distancing, menjaga jarak, kemudian juga menggunakan masker, jangan sampai maskernya dibuka, terutama ketika berada di ruangan terbuka, dan menyiapkan cadangan masker hingga beberapa banyak masker karena masker ini memang efektifnya digunakan selama 3 jam sekali. Kemudian juga dapat informasikan dia bahwa nantinya ini akan terus dipantau apakah memang klaster perkantoran ini menjadi salah satu klaster terkuat setelah kemarin adanya klaster pasar dan nanti akan diberlakukan kebijakan-kebijakan baru. Apakah nantinya sistem shifting ini akan kembali diperbaiki seperti itu agar nantinya bisa menekan angka COVID-19 yang ada di Jakarta. Dea. Iya, Adit, ini tadi kan juru bicara Satgas COVID-19 ini kan juga menyebut tidak hanya klaster kantor, tadi juga ada klaster pasar dan juga klaster tempat ibadah. Sebenarnya realitanya di lapangan dari pantauan Anda, bagaimana upaya dari pemerintah daerah, misalnya Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menanggulangi potensi penambahan kasus terutama di 3 tempat tadi. Sebenarnya bagaimana penegakan hukumnya? Sebetulnya Satgas dari masing-masing wilayah yang sudah dikerucutkan hingga ke tingkat kelurahan ini sudah bertugas untuk memberikan arahan dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Seperti misalnya ketika tempat ibadah dibuka, terutama masjid, tadi juga saya sempat melakukan ibadah sholat maghrib di masjid, seperti itu, di sana juga memang sudah ada petugas yang memang berasal dari DKM masjid tersebut untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Namun memang ada beberapa jemaah yang masih membandel untuk tidak menggunakan masker. Padahal memang seharusnya masker ini sudah harus digunakan karena merupakan salah satu protokol kesehatan yang sudah diberitahukan oleh pemerintah dari jauh-jauh hari.
Kemudian juga ada beberapa masjid memang yang masih belum menerapkan physical distancing ketika sholat berjamaah dilakukan. Meskipun di bagian ubin atau lantainya sudah ada tanda jarak, namun tetap masih ada beberapa masyarakat yang membandel. Sehingga ini perlu dilakukan kerjasama yang baik, tidak hanya dari pemerintahan, tapi juga dari masyarakat agar tidak saling menyalahkan. Kita sama-sama bekerja sama untuk sama-sama memerangi penyebaran atau penahanan COVID-19 agar tidak terlalu menyebar di daerah-daerah, terutama di Jakarta yang kita tahu bersama ini merupakan pusatnya ibu kota, seperti banyak sekali warga-warga daerah juga yang datang ke sini seperti itu, agar nantinya juga COVID-19 ini tidak terlalu bertambah lagi. Mengingat dari angka 100.000 yang sudah ada hingga hari ini, dari seminggu kemarin ini bertambahnya sangat pesat sekali. Bahkan untuk hari ini pun sudah mencapai angka pertambahan sebanyak 1.400 lebih kasus, sehingga memang harus tetap diperhatikan oleh masyarakat. Dea. Baik, terima kasih laporan langsungnya dari Jakarta ada Aditya Aksani.